Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal persiapan tes UTBK atau SNMPT tahun 2025 untuk subtes materi barisan dan deret. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini adalah video part ketiga. Matematika kuantitatif untuk subtes barisan dan deret. Di video kali ini adalah video part ketiga untuk submateri barisan dan deret. Untuk barisan dan deret atau materi lainnya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi ya untuk video-video pembahasan materi dan juga latihan soal lainnya. Dan ini dia di video kali ini. Materi barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah suatu barisan bilangan dengan setiap dua suku yang berdekatan atau suku yang berurutan memiliki selisih tetap atau konstan. Selisih yang tetap disebut beda dan dinotasikan dengan B. Jadi B ini bisa dinyatakan dengan U2 kurang U1 atau suku kedua kurang suku pertama. Sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua dan begitu seterusnya. Jadi bisa disimpulkan UN itu dikurangi UN dikurangi 1. Jika suku pertamanya itu adalah U1, ini sama saja dengan A, dan bedanya adalah B, maka barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN, atau ditulis A ditambah beda, A ditambah 2 kalinya beda, terus sampai dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan dengan beda. Dan sedangkan deret dari aritmatika yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah terus sampai dengan UN, ditulis dengan A ditambah A tambah B, ditambah A tambah 2B, ditambah terus sampai dengan ditambah A tambah N kurang 1 dikalikan dengan beda. Adapun untuk rumus-rumus barisan dan deret aritmatika yaitu, ini pertama untuk mencari rumus suku-suku ke N, kita pakai UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan dengan beda. Lalu untuk jumlah deret dari suatu barisan aritmatika, kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Atau jika diketahui di soalnya adalah suku tertentu yang kita cari, jumlah suku tertentu, maka kita langsung pakai rumus N per 2 dikali A ditambah UN. Lalu ada juga UT atau suku tengah untuk N-nya ganjil. A ditambah UN dibagi 2, lalu di sini ada beda baru. Kita akan mencari beda baru dengan rumus beda dibagi K ditambah 1, di mana K ini adalah banyaknya sisipan di antara dua suku. Dan ada juga ini N aksen, banyaknya suku baru setelah disisipkan, yaitu N ditambah N kurang 1 dikalikan dengan K, di mana N ini adalah banyak sukunya, dan K ini adalah banyak sisipannya. Lalu yang kelima ada hubungan UN dan SN. UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Untuk rumusnya teman-teman bisa menggunakan ini ya, dan ini untuk pemahaman-pemahamannya. Selanjutnya untuk barisan dan deret geometri. Barisan geometri atau barisan ukur adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku di depannya dengan bilangan tetap atau konstan. Bilangan tetap ini disebut pembanding atau rasio yang dinotasikan dengan R. Jadi, R ini adalah suku setelahnya yaitu U2 dibagi suku sebelumnya yaitu U1. Begitu juga kalau kita pilih U3 atau suku ketiga, kita bandingkan dengan suku sebelumnya yaitu suku kedua. Jadi, pembandingan untuk rasio adalah UN dibagi dengan UN-1. Jika U1 adalah A dan R adalah rasio, maka barisan geometri yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN, atau ditulis A kali R kuadrat, terus sampai A kali R pangkat N kurang 1. Sedangkan deret geometri yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah terus sampai UN, atau ditulis A tambah A kali R, ditambah A kali R kuadrat, ditambah terus sampai A kali R pangkat N min 1. Adapun untuk rumus-rumus barisan dan deret geometri, ini untuk rumus mencari suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Lalu untuk deret dari geometri, SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R kurang 1 untuk R-nya lebih dari 1.
Kalau R-nya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus ini, A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Untuk suku tengahnya, lalu ada juga rasio baru, dan juga hubungan UN dan SN-nya teman-teman bisa lihat ya, dan ini untuk pemahamannya. Nah, selanjutnya untuk barisan dan deret geometri, kita mengenal juga deret geometri tak berhingga. Deret geometri tak berhingga adalah deret geometri yang banyaknya suku mendekati tak hingga yang dinotasikan dengan N tak hingga. Nah, ini dibacanya tak hingga ya, teman-teman. Secara umum, deret geometri tak berhingga dapat ditulis U1 tambah U2 tambah U3 tambah atau ditulis A tambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 tambah terus seterusnya. Untuk rumus deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R, di mana R-nya ini tidak boleh sama dengan 1, karena kita mau mencari yang tak berhingganya. Terus, syarat deret geometri tak berhingga itu ada dua. Satu, nilai mutlak R kurang dari 1 atau R-nya itu berada di antara minus 1 dengan 1, maka dia dikatakan deret konvergen. Lalu, jika nilai mutlak dari rasio atau R-nya lebih dari 1, atau si R-nya itu kurang dari negatif 1, atau R-nya lebih dari 1, maka dikatakan dia deret divergen. Untuk pemahamannya, ini teman-teman bisa dibaca ya. Dan itu dia untuk sekilas materi dari barisan dan deret geometri untuk di video kali ini. Soal nomor 1, jika barisan 1, 2, Y, dan seterusnya merupakan barisan geometri, nilai 2 dikurangi 1 per Y kuadrat adalah berapa? Untuk menjawab soal ini, kita tulis lagi di sini ya teman-teman. Jadi ada barisannya ada angka 1, lalu ada angka 2, lalu ada Y, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman, karena dia adalah barisan geometri, maka kita harus menentukan dulu mana yang disebut dengan rasio. Nah, rasio atau perbandingannya, kita lihat nih 1 ke 2. Berarti 1 ke 2 itu berarti dikali 2, maka R atau rasionya adalah 2. Nah, selanjutnya di sini yang ditanyakan adalah Y, di mana ini kan ada U1 ya, U2, sedangkan Y itu posisinya ada di U3. Nah, untuk mencari U3 di sini, U3 itu sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Berarti di sini A-nya itu adalah 1 dikali R, N-nya rasionya tadi kita peroleh yaitu 2, dipangkatkan N, karena suku ketiga yang kita cari berarti N-nya ganti sama 3, kurang 1. Berarti ini 1 dikali 3 kurang 1 itu 2, jadi 2 pangkat 2. Berarti 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4. 1 kali 4 yaitu 4. Nah, U3-nya itu udah ketemu yaitu 4. Atau Y-nya gitu. U3 atau sama dengan Y ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai. Nilai dari 2 kurang 1 per Y dikuadratkan. Tinggal kita substitusi saja Y-nya ganti dengan 4. Jadi 2 dikurangi 1 per 4 dikuadratkan. Jadi 2 dikurangi 1 per 4 dikuadratkan yaitu 16. Tinggal kita kurangi 2 dikurangi 1 per 16. Berarti kita samakan dulu penyebutnya jadi 32 per 16 dikurangi 1 per 16. Hasilnya adalah ya 31 per 16. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya nomor 1 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Uang dibagikan berdasarkan kategori usia. Makin muda usia anak, semakin sedikit uang yang didapat. Jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan anak sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah uang yang diterima anak bungsu adalah berapa? Nah, di sini teman-teman untuk menjawab soal tipe nomor 2, pertama kita buat dulu seolah-olah ke dalam bentuk barisan. Jadi si ayah ini kan punya 4 orang anak, berarti ada 4 barisan. Isinya ada U1, U2, U3, U4.
di mana U1 itu pasti nilainya yang kecil, atau bisa kita sebut U1 itu adalah si bungsunya gitu ya. Sedangkan yang U4 ini berarti kan semakin membesar ya kalau dalam barisan, sehingga ini adalah si sulungnya gitu. Nah, terus di sini ada catatan bahwa selisih yang diterima oleh setiap dua anak nih, yang usianya berdekatan adalah 5.000. Berarti selisihnya ini nih, 5.000, 5.000, 5.000. Jadi anak yang berdekatan itu punya selisih 5.000. Nah, sekarang kan yang ditanyakan adalah yang diterima oleh anak bungsu. Lalu kita lihat nih di sini, yang diketahui di soal adalah jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan itu berarti ketika dijumlahkan uang untuk yang si bungsu sama kakak-kakaknya sampai yang si sulung itu semuanya adalah 100.000. Berarti ini dalam konsep matematisnya dia adalah jumlah deret atau SN-nya. Karena ada 4 orang, berarti ini adalah S4-nya. Sehingga kita berangkat dari S4. S4 itu sama dengan 4 dibagi 2 dikalikan 2 kali A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, N-nya kita ganti. Ini 4 bagi 2 bisa langsung sederhanakan jadi 2 kali 2A tambah 4 kurang 1 kali beda. Berarti 2 kali 2A tambah 3 kali B jadi 3B. Nah, ini harus semuanya berjumlah berapa? 100.000. Nah, lalu tinggal kita substitusi saja, teman-teman. Bedanya itu sudah ada, yaitu 5.000. Sehingga 100.000 sama dengan 2 kali 2A ditambah 3 kali B, berarti 3 kali 5.000. Berarti ini 100.000 sama dengan 2 kali 2A tambah 3 kali 5.000, yaitu 15.000. Kalau udah, si 2-nya ini kita kalikan nih ke sini. Jadi ini tulis lagi 100.000, 2 kali 2A jadi 4A, tambah 2 kali 15.000 jadi 30.000. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah A atau suku pertama untuk mencari nilai uang si bungsu ya. Sehingga ini untuk nyari 4A sama dengan kita kurangin aja 100.000 dikurang 30.000. Berarti 4A sama dengan 100.000 kurang 30.000 berarti dapat 70.000. Berarti A atau uang si bungsu adalah kita tinggal bagi 70.000 dibagi 4. Dapat berapa? Ya, kita dapat 17.500. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Terakhir di video kali ini untuk barisan dan deret. Soal nomor 3, sebuah ruang pertunjukan memiliki 11 baris kursi penonton. Setiap barisnya memiliki jumlah kursi yang berbeda. Baris pertama berisi 12 kursi, baris kedua 17 kursi, baris ketiga 19 kursi, baris keempat 24 kursi, baris kelima 26 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Jika terdapat suatu pertunjukan dengan harga tiket yaitu 35.000 per orang dan terjual 3/4 tiket dari kapasitas total, maka total pendapatan kotor pengelola teater adalah berapa? Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 3, kita harus tahu dulu jumlah kursi keseluruhannya itu ada berapa. Terus kita cari 3/4-nya itu ada berapa, dikalikan dengan harga tiket yaitu 35.000. Pertama di sini kita tulis dulu barisannya, di mana ada 11 baris kursi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 barisan kursi penonton, di mana baris pertamanya adalah 12, diikuti selanjutnya ada 17, lalu 19, 24, dan juga ada 25.
6. Dan polanya ini kesininya terus sama dengan pola sebelumnya. Kita lihat nih, dari 12 ke 17 itu tuh bertambah 5. Tapi 17 ke 19 itu bertambahnya 2. Kita lihat lagi, 19 ke 24 bertambah 5, 24 ke 26 bertambah 2. Nah, berarti polanya adalah tambah 5 tambah 2. Seperti itu ya pengulangannya. Berarti habis dari sini, kita tambah dulu 5, jadi 31. Dari 31 kita tambah 2, jadi 33. Dari 33 tambah 5, berarti 38. 38 kita tambahkan 2, jadi 40. 40 kita tambahkan 5, jadi 45. Dan terakhir, baris terakhir, kita tambahkan 2, jadi 47. Nah, sekarang kita udah tahu nih jumlah-jumlahnya atau jumlah kursi per setiap barisnya. Nah, sekarang kita harus nyari jumlah seluruh kursi. Berarti jumlah seluruh kursi tinggal kita tambahkan 12 tambah 17 tambah 19 tambah 24 tambah 26 tambah 31 tambah 33 tambah 38 tambah 40 tambah 45 dan juga tambah 42. Oh, yang ini 47 ya. Ditambah 47. Nah, ditambah 47. Sekarang teman-teman bisa menghitungnya dengan berbagai macam cara ya. Bisa nih teman-teman hitung dulu nih, biar dia bulat. 24 dengan 26 itu kan jadi 50. Terus cari lagi nih yang bisa dipasang-pasangkan. Kayak misalkan ini ada 38 sama 12 itu juga dipasangkan jadi 50. Nah, teman-teman tambah semua ini, hasilnya adalah 342. Nah, sekarang yang kita cari adalah yang terjual 3/4-nya. Berarti yang terjual adalah 3/4 dari 342. Berapa nih? Berarti dapatlah 249-nya yang terjual. Tinggal 249 ini dikalikan 35.000 untuk harga tiket. Berarti dapat berapa ya teman-teman pilihannya? Apakah A 2.905.000, B 8.715.000, C 8.750.000, D 1.950.000, ataukah E 1.705.000? Teman-teman bisa tulis ya jawabannya di kolom komentar. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada 3 latihan soal dan juga cara menjawab untuk materi barisan dan deret di video part ketiga. Itu dia di video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar persiapan materi dan latihan soal untuk UTBK PSNBT tahun 2025 lainnya. Thank you udah nonton dan dadah!